dalam Bijak Berita Pajak bersama saya Gafar. Hari ini tema kita adalah HPP atau Harmonisasi Peraturan Perpajakan. DPR RI telah mensahkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang mana akan kita singkat sebagai UU HPP. Berikut adalah beberapa poin penting dari UU HPP tersebut. Yang pertama adalah berubahnya terkait lapisan PTKP dan juga tarif pasal 17, yaitu yang sebelumnya hanya ada 4 lapis, sekarang menjadi 5 lapis. Yang pertama adalah penghasilan dari 0 hingga 60 juta rupiah dikenakan tarif lapis pertama, yaitu sebesar 5%. Untuk tarif lapis kedua, yaitu untuk penghasilan di atas 60 juta hingga 250 juta dikenakan tarif sebesar 15%. Yang ketiga adalah untuk penghasilan di atas 250 juta hingga 500 juta akan dikenakan tarif sebesar 25%. Lalu untuk tarif lapis keempat, yaitu untuk penghasilan di atas 500 juta hingga 5 miliar akan dikenakan tarif sebesar 30%. Lalu untuk penghasilan di atas 5 miliar akan dikenakan tarif lapis kelima, yaitu sebesar 35%. Poin kedua adalah berubahnya tarif PPh final omset, yang mana sebelumnya adalah tarif 0,5% dari omset brutonya. Di UU HPP ini, untuk penghasilan dari 0 hingga 500 juta, tarifnya adalah masih 0%. Jika teman-teman penghasilannya sudah melebihi 500 juta, maka tarifnya akan menjadi 0,5%. Poin ketiga adalah berubahnya tarif PPh badan, yang mana seperti kita ketahui bersama, untuk tarif PPh badan adalah sebesar 22% dari tahun 2020 hingga 2021 ini. Yang mana dalam Undang-Undang Cipta Kerja dicanangkan bahwa tarif PPh badan pada tahun 2022 akan turun menjadi 20%. Namun dalam UU HPP ini akan menjadi 22%. Poin keempat adalah tentang berubahnya tarif PPN. Seperti kita ketahui bersama bahwa tarif PPN pada saat ini adalah sebesar 10%. Namun di UU HPP ini per 1 April 2022 tarif PPN akan naik menjadi 11%. Lalu paling lambat di tahun 2025 tarif PPN akan naik menjadi 12%. Lalu dalam UU HPP ini pemerintah pun juga menghapus rencana untuk mengenakan PPN pada sembako, jasa kegiatan pendidikan, dan juga jasa kesehatan. Poin kelima terkait dengan sanksi pemeriksaan, keberatan, banding, dan juga peninjauan kembali, ada beberapa perubahan. Yang mana sebelumnya dalam UU KUP, untuk PPh kurang bayar adalah tarifnya 50%, PPh kurang dipotong 100%, PPh dipotong tetapi tidak disetor sebesar 100%, PPN dan PPNBM kurang dibayar sebesar 100%. Namun dalam UU HPP ini tarifnya berubah, yang mana untuk PPh kurang dibayar dan juga PPh kurang dipotong, tarifnya adalah mengikuti suku bunga acuan KMK dengan bunga maksimal 24 bulan. Lalu untuk PPh dipotong tidak disetor akan tarifnya menjadi sebesar 75%, dan juga untuk PPN atau PPNBM kurang dibayar, tarifnya akan menjadi sebesar 75%. Untuk sanksi setelah upaya hukum, namun keputusan keberatan atau pengadilan menguatkan ketetapan DJP, ada beberapa perubahan juga. Yang pertama, untuk keberatan, yang mana dalam UU KUP adalah sebesar 50% menjadi 30%. Lalu pada tingkat banding, pada UU KUP, tarifnya adalah sebesar 100%, lalu pada UU HPP adalah sebesar 60%. Pada tingkat peninjauan kembali, UU KUP menyebutkan tarif 100% dan pada UU HPP menjadi 60%. Lalu untuk poin ke-6 adalah terkait dengan penggunaan NIK sebagai NPWP. Untuk teman-teman semua tidak perlu khawatir, untuk NIK tidak berarti teman-teman langsung dikenakan pajak. Untuk pengenaan pajak tetap pada prosedur perhitungan pajak dengan peraturan yang berlaku ya teman-teman. Lalu untuk poin ke-7 adalah tentang sanksi pidana pajak. Untuk pidana pajak kealpaan pada UU KUP dikenakan sanksi berupa membayar pokok pajak ditambah 3 kali berupa sanksi pajak kurang dibayar. Namun pada UU HPP ini hanya membayar pokok pajaknya ditambah dengan 1 kali dari kurang pajak dibayar. Lalu pada pidana pajak kesengajaan pada UU KUP dikenakan sanksi berupa membayar pokok pajak ditambah sanksi 3 kali pajak kurang dibayar. Namun pada UU HPP ini dikenakan sanksi berupa membayar pokok pajak ditambah dengan 3 kali pajak kurang dibayar. Dan yang terakhir adalah pidana pajak untuk pembuatan faktur pajak dan juga bukti potong PPh fiktif, yang mana pada UU KUP dikenakan sanksi berupa membayar
pokok pajak ditambah dengan sanksi 3 kali pajak kurang bayar. Namun, pada UHPP dikenakan sanksi berupa membayar pokok pajak ditambah dengan sanksi berupa 4 kali pajak kurang dibayar. Nah, yang poin ke-8 ini mungkin teman-teman sangat antusias karena ini istilahnya seperti tax amnesty jilid kedua. Namun, perlu diketahui bersama bahwa namanya program ini adalah berupa PPS, yaitu Program Pengungkapan Sukarela yang berlaku sejak Januari hingga Juni 2022. Adapun program PPS ini disasarkan untuk wajib pajak yang lupa melaporkan pajaknya pada SPT tahunan. Dalam program PPS ini dibagi dalam 2 kebijakan. Yang pertama adalah untuk WPOP dan WP Badan yang telah mengikuti tax amnesty sebelumnya, namun lupa melaporkan hartanya dalam tax amnesty sebelumnya. Ini masih bisa mengikuti program PPS dengan beberapa tarif berikut ini. Tarif yang pertama adalah 11% apabila harta yang dilaporkan tidak diinvestasikan di Indonesia, tetapi berada di luar negeri. Tarif yang kedua adalah sebesar 8%, yang mana tarif ini berlaku untuk harta yang berada di Indonesia namun tidak diinvestasikan. Lalu yang terakhir adalah tarif berupa 6%, yaitu apabila harta yang berada di Indonesia dan juga diinvestasikan. Yang dimaksud diinvestasikan seperti contohnya adalah seperti surat berharga negara. Untuk kebijakan kedua ini ditentukan untuk WPOP yang belum mengikuti tax amnesty. Ingat ya teman-teman, hanya untuk orang pribadi, bukan untuk badan. Yang mana tarifnya sendiri juga memiliki 3 tarif. Yang pertama adalah tarif sebesar 18%, yaitu apabila harta yang dilaporkan ada di luar negeri. Lalu tarifnya sebesar 14% apabila harta yang ada di Indonesia namun tidak diinvestasikan. Lalu yang terakhir tarif sebesar 12%, yaitu untuk harta yang berada di Indonesia dan juga diinvestasikan. Sama seperti kebijakan satu tadi, diinvestasikan di sini contohnya adalah seperti surat berharga negara. Ya, itulah teman-teman beberapa poin dari UU HPP atau Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Mari teman-teman kita tunggu bersama untuk aturan yang mengatur lebih lanjut dari UU HPP ini ya teman-teman. Demikianlah berita pajak pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Salam sehat. Dadah.